Cek 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 cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Perfect World War Missing episode ke-161. Seperti biasa kita review dulu alur cerita di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Xiao menemukan jejak Dewa Neraka Mintu setelah mengalahkan Yoyi, dan ketika mencari jejak tersebut Xiao malah bertemu dengan salah satu gebetan masa lalunya, Hong Huang. Berhubung Hong Huang juga memiliki masalah dengan para Mingtu, Xiao pun tidak menahan diri sama sekali ketika melibas 4 dewa Mingtu sekaligus termasuk jenius alam neraka anjing 3 kepala. Baru setelah melibas 4 dewa surgawi dari alam neraka, Xiao pun ke ladang kuno abadi dan mencari bahan obat suci yang mungkin ada di dalamnya. Nah, di episode kali ini Xiao akan baku hantam dengan 2 generasi pertama aliran besar, yaitu Lan Yichen dan Luo Dao, di mana 2 jenius alam atas ini nantinya justru akan dikalahkan dengan sangat menyedihkan dan berakhir menjadi pelayan Xiao seumur hidupnya. Mama. Xiao yang telah melihat formasi misterius di jejak peninggalan alam obat ilahi buru-buru mendekat sebelum kemudian membangunkan si Batian alias batu petir surgawi dan meminta saudara pungutnya itu bekerja untuk melihat apakah ada barang bagus di dalam formasi. Si Batian yang baru setengah sadar udah langsung disuruh kerja Rodi hanya bisa pasrah mengambil pupil ganda dan mulai memindai bau harum apa yang baru saja dia cium ketika sampai di formasi misterius. Setelah diamati, ternyata formasi misterius ini memanglah bukanlah benda sederhana dipasang oleh seluruh ilahi langit hampa untuk melindungi obat ajaib tulang daging putih yang dikatakan dapat menghidupkan orang mati. Mengetahui bahwa ada benda seluar biasa itu di dalam formasi, jelas saja atuh membuat Xiao dan Hong Huang menjadi mupeng berjamaah. Si Batian menunjukkan gelagat berduka cita, menunjukkan betapa sulitnya menerobos formasi dan berharap jika Xiao dan Hong Huang tidak akan berakhir menjadi makanan formasi yang membuatnya menjadi lebih kuat. Xiao paham jika sebenarnya si Batian tidak bersedia untuk membantunya untuk menghancurkan penghalang tanpa imbalan. Dan karena itulah segera meminta batu petir surgawi itu mengatakan apa yang kamu mau atuh Bambang. Berhubung sudah dipersilahkan, si Batian pun tidak banyak basa-basi busuk ketika meminta Xiao untuk memberikan batu Hun Yuan alias batu kekacauan sebagai upah untuk menghancurkan formasi misterius. Xiao hanya bisa memasang ekspresi julid melihat si Batian ini udah kebanyakan minta imbalan padahal belum menunjukkan kinerjanya sama sekali. Jadi daripada banyak cincong, Xiao pun segera melemparkan si Batian ke arah formasi misterius dan membuat batu petir surgawi itu menabrak penghalang dengan begitu kejam. Tepat setelah si Batian menabrak penghalang, formasi misterius yang melindungi obat tulang daging putih pun langsung bereaksi run-run aktif secara bersamaan sebelum menghujani si Batian dengan semacam petir berwarna merah darah yang amat menakutkan. Si Batian menggeram penuh penderitaan ketika dihujani oleh petir merah, menanyakan apakah penderitaan sebesar ini masih belum bisa dibandingkan dengan batu Hun Yuan. Namun meski sambil ngomel-ngomel, si Batian tetap melaksanakan tugasnya dengan patuh menghancurkan satu demi satu batu pondasi yang menyusun formasi sebelum kemudian meminta Xiao untuk ikut masuk ke dalamnya. Xiao memasuki formasi misterius sesuai dengan instruksi si Batian, dan ketika Xiao menginjakkan kakinya di dalam bekas penghalang, petir-petir yang sebelumnya menyerang si Batian juga turut menghujani Xiao, membuat pemuda batu kecil itu segera mengaktifkan tabir untuk melindungi dirinya sendiri serta Hong Huang. Nah, belum juga masalah petir terselesaikan, muncullah masalah lain ketika ruang di atas formasi dirobek oleh 5 binatang menakutkan, di mana begitu muncul 5 binatang itu langsung merangsek ke arah Xiao bersama-sama.
Berhubung si Hao sendiri juga punya koleksi cukup banyak binatang primordial, Kaisar Kerajaan Batu itu tidak gentar sama sekali ketika mengeluarkan berbagai teknik binatang primordialnya, mulai dari singa Suani sampai dengan Kunpeng, dan membuat bayangan pertempuran binatang-binatang kuno itu segera mewarnai cakrawala. Nah, sementara tawuran kebun binatang pecah di langit, si Batian melanjutkan tugasnya untuk menghancurkan formasi, melompat ke sana kemari dan merubuhkan pondasi batu yang tersisa hingga akhirnya formasi misterius itu sepenuhnya menghilang yang menyebabkan bayangan binatang primordial pun turut lenyap. Setelah formasi hancur sepenuhnya, si Batian kembali meminjam pupil ganda dan memindai seluruh tempat hingga akhirnya menemukan jika sebenarnya sulur ilahi langit hampa sedang terperangkap di tempat ini dan akhirnya menciptakan formasi untuk menyerap kekuatan demi membebaskan diri. Nah, namun belum sampai si Hao mendekati sulur ilahi langit hampa yang terperangkap, muncullah sosok Lan Yichen yang sudah muncul juga di episode sebelumnya, memberitakan si Hao untuk pergi dari tempat ini dengan meninggalkan pengikut batunya itu untuk Lan Yichen. Si Batian jelas tidak terima mau dialih tangankan begitu saja, seolah berkata, "Emang gua cowok apaan?" Sebelum akhirnya melemparkan diri ke arah Lan Yichen. Namun ternyata Lan Yichen memang memiliki kemampuan yang cukup mumpuni hingga tak mampu digoyahkan sama sekali oleh kekerasan si Batian. Tidak selesai sampai di situ, muncullah bestinya Lan Yichen alias Luo Dao, membuat Hong Huang buru-buru menjelaskan jika dua pemuda yang muncul di hadapan mereka ini adalah jenius generasi pertama yang sangat kuat. Tapi bukannya memperhatikan peringatan Hong Huang, si Hao justru menawarkan Lan Yichen dan Luo Dao untuk menjadi pengikut barunya dan membuat si Batian tidak bisa menahan ngakak, berpikir akan mendapatkan adik seperpengikutan baru. Lan Yichen menunjukkan raut gelap mendengar penghinaan yang dilontarkan oleh si Hao kepadanya sebelum meminta Luo Dao untuk membantunya menjaga formasi karena dia akan segera menggeprek pemuda antah berantah satu ini. Tanpa banyak babi bu, Lan Yichen merangsek ke arah si Hao dengan gelombang energi padat, membuat si Hao juga tidak mau diam saja dan menembakkan pilar energi Dao yang berhasil memaksa Lan Yichen untuk mundur beberapa langkah sebelum berhasil mencapai tempat si Hao berada. Si Hao meregangkan pergelangan tangannya malas sebelum memuji kemampuan Lan Yichen yang ya lebih mending lah daripada geng mintu-mintu yang tadi pagi dia hajar tanpa ampun. Sekali lagi Lan Yichen dibuat kesal dengan ungkapan sombong si Hao hingga akhirnya mulai melepaskan bilah-bilah pisau biru emasnya ke dalam tanah sebelum kemudian naik dan menyerbu si Hao dari segala penjuru. Si Hao merespon serangan Lan Yichen dengan santai ketika menarik keluar tombak gunturnya sebelum menangkis seluruh pisau-pisau biru Lan Yichen dengan begitu mudah, malah menghempaskan si empuknya pedang hingga menabrak tanah alam obat ilahi dengan begitu kejam. Lan Yichen dibuat lari kalang kabut menghindari serangan si Hao sehingga pemuda batu kecil itu pun menyarankan agar Lan Yichen mengajak Luo Dao untuk menyerang beramai-ramai. Lan Yichen tetap tidak terima terus diremehkan oleh si Hao sedemikian rupa dan mulai menarik keluar dua tombak petirnya untuk ditebaskan berkali-kali ke arah si Hao. Namun sayangnya tidak ada satupun serangan tombak petir yang berhasil mengenai seujung jari si Hao sekalipun, membuat arus pertarungan jelas menunjukkan keunggulan si Hao hingga tiba-tiba saja bayangan merah melayang dari balik punggung Lan Yichen, di mana bayangan merah itu tidak lain adalah bestinya sendiri Luo Dao yang akhirnya terjun dalam pertarungan dengan pusaka rahasia negara merah yaitu pedang tulang vermilion. Si Hao sama sekali mengabaikan serangan tombak Lan Yichen yang ada di depan mukanya ketika memperhatikan pedang tulang vermilion, merasakan jika ada aura iblis aneh di dalam pedang semerah darah tersebut. Luo Dao melemparkan pedangnya ke arah si Hao yang seolah ditahan oleh serangan Lan Yichen. Namun ternyata pemuda antah berantah itu justru dapat menghindari dua serangan sekaligus tanpa kesulitan sama sekali.
Si Hao baru saja hendak melakukan serangan balasan ketika Lan Yichen membentuk formasi yang menahan kakinya tetap berada di tanah. Dan belum sampai si Hao menangkap apa yang sebenarnya terjadi, Luo Dou sudah berubah penampilan ketika rambut merahnya memanjang dan menyelimuti tubuh si Hao dengan perasaan menekan yang amat padat. Namun ketika Luo Dou sudah merasa memenangkan pertarungan itulah si Hao mencengkram erat sulur rambut merahnya sebelum meledakkan rune aneh di tubuhnya hingga membuat rambut merah Luo Dou terbakar. Lan Yichen sama sekali tidak memahami apa yang terjadi ketika melihat Luo Dou turun dari langit dengan kondisi mengenaskan sambil berteriak meminta bantuan. Membuat generasi pertama Gunung Biru Emas itu tidak pikir panjang ketika sekali lagi menarik keluar tombak kembarnya dan merangsek ke arah si Hao. Baru setelah membantu Luo Dou melepaskan diri dari si Hao, Lan Yichen pun kembali dan bersiap untuk menyerang si Hao secara bersamaan sesuai dengan saran Luo Dou. Namun ternyata saran penyerangan itu hanyalah pengalian isu karena sebenarnya Luo Dou ngajakin Lan Yichen untuk melarikan diri. Ketika Luo Dou melarikan diri, si Hao sama sekali tidak fokus pada hal lain kecuali sayap api yang mengepak dari balik punggungnya, di mana sayap api itu membuat si Hao teringat dengan Huo Ling dan berpikir jika seharusnya pemuda kurang asam satu itu juga memiliki garis keturunan Vermilion di tubuhnya. Berhubung Luo Dou tampak memiliki hubungan dengan Huo Ling dan mengingatkannya kepada Ayang Gemuk, si Hao pun memutuskan untuk mengampuni nyawanya. Namun meski nyawanya diampuni, si Hao tetap bertekad untuk menangkap mereka berdua demi mendapatkan calon kader partai baru. Hanya dalam beberapa napas si Hao muncul di atas kepala Luo Dou dan melemparkan tubuhnya hingga menubruk tanah alam obat ilahi sebelum kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Lan Yichen yang sebenarnya kabur ke arah lain. Lan Yichen jelas tidak mau diam saja ketika melihat si Hao mengejar dan segera mengaktifkan teknik pusaka pengendali elemen emasnya. Seketika saja puluhan atau mungkin ratusan logam berselimut energi emas diangkat dari bawah tanah sebelum kemudian ditembakkan dengan membabik buta ke arah si Hao. Namun lagi dan lagi semua serangan Lan Yichen itu hanyalah berakhir pada kesia-siaan ketika si Hao dengan santainya menahan semua logam emas yang mengarah kepadanya. Malah memperingatkan Lan Yichen untuk tidak berdiri terlalu dekat dengan langit kalau tidak mau kesambar petir. Tepat ketika itulah awan gelap bergulung sebelum kemudian gumpalan energi yang syarat dengan kekuatan guntur menyembul dari balik awan hingga akhirnya menyerbu ke arah Lan Yichen tanpa ampun sama sekali. Akhirnya baik Lan Yichen maupun bestinya Luo Dou digeprek berjamaah oleh si Hao, membuat dua jenius alam atas itu jelas saja bertinyi-tinyi siapa sih pemuda tidak terkenal yang mampu mengalahkan mereka berdua ini. Ketika itulah si Hao akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai pemuda dari alam bawah. Selain itu juga si Hao juga memiliki julukan pendosa yang diberikan oleh sekte Tao Naga Iblis dan aliran besar, serta satu nama yang dia buat untuk dirinya sendiri selama berada di alam atas, yaitu Huang. Lan Yichen, Luo Dou, bahkan Hong Huang pun tidak dapat menahan keterkejutannya mengetahui bahwa si Hao ini bukanlah pemuda antah berantah yang tidak terkenal, malah dia memiliki 3 nama yang kesemuanya viral baik di alam bawah maupun di alam atas. Setelah mengetahui orang yang telah dia singgung sebenarnya adalah sang pendosa besar sekaligus Raja Iblis Huang, Lan Yichen pun akhirnya mengakui kekalahannya. Namun Tuan Muda Pegunungan Biru Emas itu menekankan jika dia memilih mati dibandingkan harus menjadi pelayan si Hao seumur hidupnya. Si Hao mengangguk-ngangguk tertarik kepada sikap penuh kebanggaan diri Lan Yichen sampai-sampai lebih memilih mati terhormat daripada dipaksa mengemis untuk kehidupannya, apalagi untuk mendapatkan kursi jabatan. Karena itulah si Hao juga tidak ingin memaksa kedua pemuda itu untuk menjadi pengikutnya, malah mencalonkan diri sebagai sobat Taoisme mereka, di mana si Hao akan meminta bantuan mereka berdua untuk mencari beberapa obat suci selama berada di alam kuno abadi ini. Selanjutnya jika mereka semua sudah keluar, maka hubungan ini akan berakhir dan baik Lan Yichen maupun Luo Dou akan kembali bebas menjalani hidup mereka masing-masing.
Nah, untuk melegalisasi hubungan sobat Taoisme ini, Xiao pun menanamkan benih teknik formasi yang membuatnya bisa mengendalikan hidup dan mati seseorang, di mana Xiao berjanji setelah mereka keluar dari alam kuno abadi, sang kaisar iblis itu pasti akan melepaskan kembali benih teknik formasi dari tubuh Lan Yichen dan Luo Dao. Dengan demikian mulai saat ini sampai waktu yang belum dapat ditentukan, Lan Yichen dan Luo Dao pun resmi menjadi pengikut baru Xiao, yang membuat orang-orang dari faksi mereka berdua merasa dipaksa untuk menelan air mata darah dan penghinaan. Karena urusan dengan Lan Yichen dan Luo Dao telah selesai, Xiao pun mengeluarkan kuali emas dan memasukkan seluruh ilahi langit hampa ke dalamnya. Baru setelah itu Xiao mengucapkan salam perpisahan sejenak kepada dua sobat Taoisme barunya, di mana Lan Yichen dan Luo Dao akan melaksanakan tugasnya untuk mencari obat suci dan bersepakatan untuk berkumpul kembali di kota Guangming 1 tahun dari sekarang. Tidak hanya Lan Yichen dan Luo Dao yang pergi, Hong Huang pun tampak memiliki tujuannya sendiri, hingga sejak saat ini Xiao pun harus bepergian sendiri untuk melanjutkan petualangan panjangnya di alam kuno abadi. Mantap lah ya, Xiao nambah saudara pungut lagi nih. Kalau misal kata pepatah itu tuh, di mana langit dipijak di situ langit dijunjung ya guys ya. Nyari satu teman tuh lebih susah gitu daripada nyari 1000 musuh. Nah, tambah pengikut tambah juga upeti yang bakal didapat sama Abang Pak Boy 1 ini. Nah, kalau kalian lihat di episode aslinya ya, sebelum ending nih kayaknya ada cuplikan film Perfect World yang bakal GG banget ya guys ya. Makin GG lagi karena karakter utama ceweknya kayak bakal fokus ke eneng gemuk. Jadi ya kita tungguin aja lah ya kapan nih film bakal keluar. Kalau udah keluar pasti bakal kita bahas buat kalian, oke? Nah, di episode minggu depan tuh kita juga bakal melihat penggantinya Dewi Willow guys. Ini tuh rada-rada OP ya hodamnya Xiao itu teh.